dengan Muhammad Mahfud, reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia. Salam Rahayu, salam budaya, Mugiyo, Rahayu Sagung Tumati, Jaya Jaya Wijayanti, Ardi Gunung Merapi, Jaya Jaya Wijayanti, Lemurian, Atlantis, Pajajaran, Mojopahit, Mataram, Nuswantara, Surodiro, Joyoningrat, Sukaprasto, Tin Pangstuti. Kita berjumpa ini tidak banyak bisa saya ceritakan dari awal, tapi di sini kita kerawuhan ada sesepuh asli dari mereka dusunnya berarti oh pun Deles nggih. Deles. Menika RT nipun menika RT Kembangan. RT Kembangan. RT pinten Pak mriki, Pak? Menika RT 26. RT 26 RW nipun? RW nipun menika 22. 22 Pedukuhan Deles nggih, kecamatan desanipun Kelurahan Sidorejo, terus Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bapak sinten asma wau Bapak? Sarwanto. Pak Sarwanto nggih. Nek wonten mriki ingkang jagi wisata Deles Indah nggih objek wisata. Nggih niki Bapak jadi singkat cerita nepangaken kula Mas Mahfud saking Jogja. Nah niki badhe tanglet-tanglet kebetulan saya punya kawan dan memang kita concern atau kita punya perhatian terhadap mitigasi bencana. Nah karena ketemu Bopo yang ini semua adalah skenario Gusti Akarya Jagat ya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa kok diperjumpakan derek-derek tanglet terkait mitigasi bencana yang terutama di wilayah Sidorejo dan di wilayah objek wisata Deles Indah ini terkait dengan Merapi itu bagaimana? Nah, terutama ada 3 aspek, Bopo. Yang pertama aspek secara misalnya keilmuan ya, vulkanologi lah, nopo atau apa. Terus yang kedua niki cobi dihubungkan kalih bagus banget wau kearifan lokal. Nggih, tradisi sadranan, wonten ruwahan. Nah, kali ingkang metafisika wau ternyata semua memang atas perlindungan Gusti Allah nggih, Gusti Akarya Jagat. Tapi semua mesti di sini ketika bicara konteks di sini ada leluhur yang menjaga atau nek Jawa itu ising bareksa, dangyang atau yang memang beliau-beliaunya yang disepuhi itu kan tetap menjaga. Semuanya atas izin Gusti Akarya Jagat. Monggo bisa diceritakan kepada saya bagaimana mitigasi bencana wilayah sini. Ya, terima kasih itu atas pertanyaan dari Bapak Mahfud. Mahfud. Itu untuk tentang mitigasi bencana Merapi itu memang betul-betul di sini itu daerah Deles itu termasuk dari BPPTK sendiri. BPTKG nggih. BPPTK itu kan di sini itu daerah rawan bencana KRB 3. Tapi sebetulnya itu kalau setiap Merapi itu akan menggerakkan ada bencana, tapi berhubung warga sini itu ya sudah termasuk gimana ya, sudah termasuk istilahnya itu kebal gitu. Itu kalau sebetulnya itu tidak terlalu bahaya karena itu waktu erupsi 2010 aja di sini itu kenanya itu cuma sedikit aja, abunya aja tipis dibanding daerah Cangkringan itu tidak ada apa-apanya itu. Maka dari itu biarpun sekarang ini termasuk ke apa itu level 3 KRB ya, KRB 3 rawan bencana level 3 itu level 3 Merapi, tapi dari semua warga masyarakat ini itu tidak merasa was-was itulah. Nah, memang hati-hati itu memang ada, tapi kalau misalnya itu was-was itu sebetulnya enggak ada. Memang semua itu mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, saya kira itu yang saya bisa bicarakan itu ini dulu. Nah, terus gini, tadi bagus sekali Bapak Sumaryanto menjelaskan bahwa yang pertama ketika bahasa umumnya ada bencana alam meletusnya Gunung Merapi ya, atau erupsi Merapi, atau yang istilah lokalnya sini adalah ada wedhus gembel nggih. Sinaosa para sesepuh pinesepuh, apalagi aji sepuh itu kadang kan nek ngendika Merapi meletus erupsi kan mboten pas. Merapi lagi duwe gawe, lagi resik, lagi bangun. Alus sangat nggih basa krama alusipun. Nah, tadi saya banget ketika ini semua ada ikhtiar usaha dari warga tetap melestarikan nguri-nguri pametri yang namanya baik
tradisi, budaya yang sudah turun-penurun dari leluhur ya. Ya, Tetap betul. mintanya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa kuasa untuk diberikan keselamatan. Tapi untuk konteks kearifan lokal monggo dijelaskan ketika sadaranan ruahan, terus tadi ada Ki Lurah Petruk, siapa lagi bisa dijelaskan untuk meminta perlindungan kepada Gusti Ing Akarya Jagat, tapi tidak lupa memberikan pisungsung kepada beliau-beliaunya begitu. Monggo. Ya, kalau tentang itu Ya. memang betul. Itu setiap 1 tahun sekali itu memang warga sini dari pemerintah desa di sini mengadakan sadaranan, karena nanti pasti itu didukung dari Keraton Solo, Nggih. dari pemerintah daerah, dari Ibu Bupati itu ikut menyaksikan, dan di sini diadakan ya istilahnya itu kirab budaya. Kira Kirab budaya. ya, Nek teng Gunung Kidul Nah, rasulan, nggih, itu merti diadakan dusun. kirab Kira budaya. Untuk warga sendiri itu nanti pulang dari sini itu kan di bawah sini itu kan ada rumah itu yang dinamakan dulu peninggalannya itu zaman Belanda, tapi sekarang itu sudah dikuasai oleh dari Keraton Solo. Nah, itu memang nanti pulang dari situ itu di kampung-kampung itu mengadakan sadaranan sendiri-sendiri. Nggih. Nanti membawa ya istilahnya itu ada buah-buahan Nggih, nggih. banyak itu. Kebo rampenipun, Kebo nggih. rampenipun nanti semua Perlengkapannya. warga pada ngumpul di situ. Nggih. Nah, lalu terus nanti dimakan bareng-bareng, Iya. minta doa Mbah sama- Mudin nggih, Mbah Kaum nggih. Ya nanti intinya yang Nggih. dipitri itu yang pertama itu Kiai Lurah Petruk. Kiai Lurah Petruk. Yang keduanya itu Yang keduanya Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati. Kemudian ada satu lagi makom sinten, sama Pak? Kiai Kiai Hajar Merto Merto yang Ya, Gotro. itu yang jadi patokannya. Pokok jadi pakunya Ya, mriki nggih. patokannya orang sini itu memang yang masih dipercayai sampai sekarang itu, Mas. Dan ini sangat bagus sekali terus dilestantunaken nggih, Ya, lestarikan karena ini dilestarikan. kaitannya dengan tradisi lokal Ya, nggih, sama kabudayan. generasi anak muda Nggih. zaman sekarang itu Nggih. masih mengikuti itu adat Jawa yang sudah ditinggalkan sama leluhur-leluhur kita semua. Luar biasa, dan ini keyakinan warga di Ndeles ini adalah salah satu ikhtiar nyuwun marang Gusti Ing Akarya Jagat, memohon pada Allah Subhanahu wa taala melalui tidak melupakan para leluhur ya, untuk betul, ikut betul. menjaga, terutama menjaga ketika Merapi resik duwe gawe atau istilah erupsi itu tidak sampai ada bencana di sini ya. Ngaten nggih Bapak nggih. Ya. Oh, sebetulnya itu warga sini itu kalau misalnya itu Merapi akan mengeluarkan Nah, penting Pak, tanda-tandanya monggo. itu Sinyal di sini sasmito itu pripun nggih. untuk warga sini itu yang percaya itu sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda. Ah, penting sekali Sudah nih. ada tanda-tanda, tapi kalau pemerintahan itu kan lain. Sekarang kan pemerintahan itu zaman Ilmiah, kemajuan, sains teknologi. iya, itu sudah memakai teknologi. Ini Ya. sebenarnya untuk warga sini itu sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda alam Tanda-tanda atau sasmito alam. leluhur juga ya. Monggo Pak. Tanda-tanda alam, Detail, misalnya menarik nih nggih. Itu sebagai contoh aja. Nggih. Itu misalnya sekarang di sini itu kan untuk hutan sini itu yang masih ada penghuninya itu cuma kecil-kecilan itu ular, ada kidang, Kijang nggih. ya kijang, Ular, itu, kijang terus kera, kera. itu sejenis itu. Kalau itu sudah turun ke kampung-kampung, itu tidak lama lagi nanti Tanda-tanda Merapi akan erupsi meletus. atau Ya, meletus. erupsi, ya, akan erupsi. Itu. Nah, kalau ini Pak, selain ular, kemudian monyet, kijang, ada dua Pak saya tanya, terkait dengan harimau atau macan Wah, Pak. tidak ada. Sudah nggak ada macan Sudah harimau? nggak ada, warga sini belum pernah ada yang tahu itu, belum pernah. Ten nggih. Ya. Apakah itu sudah dianggap punah atau sebenarnya masih ada tapi nggak pernah keluar kecuali Tapi darurat? dari dulu itu kalau bukan sejarahnya orang yang sudah meninggal yang dulu zaman mbah saya itu belum ada orang itu yang misalnya itu sering cari rumput ke Alas-alas hutan, ketemu itu belum ada. Kalau memang ular itu kan ular burung itu di sini masih banyak karena Ya. ini kan sudah termasuk daerah Taman. kekuasaannya Taman Nasional. Nasional Itu kan Gunung Merapi. belum lama ini kan itu
memang ditaruhi sama polisi-polisi Taman Nasional. Oh iya. Iya. Nah, kalau terkait satu lagi binatang yakni elang Jawa. Elang Jawa masih ada. Masih ada. Berarti Elang itu juga Jawa masih tanda-tanda masih lestari ya, Ya, kalau elang itu ada elang sering Jawa. kelihatan itu. Rahayu, Kelihatan. rahayu. Ya, itu masih ada banyak. Gitu. Elang Jawa. Itu simbol yang jadi Raja Wali Garuda Pancasila. Ya, itu masih ada. Luar biasa, nggih, Pak. Jadi itu Ya, tanda-tanda nggak ada tuh alam. ya, seperti harimau, Nggih, gajah, itu nggak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau sasmito saking poro sesepuh ini sepuh aji sepuh leluhur onten nggak, Pak? Selain tanda-tanda alam dari binatang-binatang turun ke kampung. Misalnya melalui para sesepuh sini, Saya sendiri itu ya melalui mimpi itu- atau Nah, kalau saya sendiri itu nggak ada. Nggak ada. Tapi memang kan ada kampung-kampung itu, kalau yang tahu tuh kebanyakan malah orang yang dari luar, katanya dia itu bisa tahu di dalam kebatinan. Ya, Itu entah, ya. saya nggak tahu nih. Ya. Untuk saya sendiri itu, saya berhubung itu ilmu-ilmu kejawen, Ya. itu saya tidak Oh, menguasai. nggih, nggih. Itu kalau saya itu enggak. Oke, nggih. Terus tadi menarik, Pak. Bapak menceritakan ketika ada Merapi erupsi atau meletus atau rerese atau membangun ya. Itu secara rasional atau logika ya, nalar. Ya, nalar itu, Pak, itu tidak sampai sini atau abunya tipis. Selain semua pitulungan Gusti Ingkang Akarya Jagat, itu juga karena ada mungkin ketahan Gunung Bibi. Bibi napa, Pak? Yang Nggih. dikuasai oleh yang Gadung Melati. Oh, jadi itu dikuasai Eyang Gadung Melati, namanya Gunung Bibi. Kalau secara vulkanologi, geologi, saya pernah mempelajari, itu disebut Merapi Purba. Itu berarti di area sini, Pak, Gunung Ya, area Bibinya. sini. Area sini punya sebelum ke puncak Merapi itu melewati Gunung Bibi. Gunung dulu. Bibi. Nah, nanti setelah melewati Gunung Bibi, lalu baru melewati Pasar Bubrah. Nggih. Pasar Bubrah Pasang nanti Bu, naik Pasar ke Bubrah puncak, baru ke baru puncak. ke puncak Merapi. Oke, terima kasih. Oke, kemudian ada saran-saran, masukan dari Bapak buat pemerintah Republik Indonesia ataupun buat yang berkepentingan gitu ya, misalnya kayak BPPTKG, PVMBG, mungkin juga Badan Geologi Nasional, kemudian BPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPPN, dan sebagainya terkait dengan mitigasi bencana Merapi khususnya, ada nggak, Pak? Harapan, saran, masukan gitu. Ya, yang pertama-tama itu saya mengucapkan terima kasih kepada dari BPPTKG, terutama dari Pak Bandrio, Bu Dewi, itu yang selalu setiap Merapi itu ada perubahan-perubahan, itu lebih dulu memberitahu semua warga masyarakat yang berdekatan di lereng Merapi. Itu yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Semoga nanti di warga masyarakat di lereng Merapi itu selamat, tidak ada halangan suatu apapun gitu, Mas. Amin ya rabbal alamin. Terus buat masyarakat umum apa, Pak, saran, masukan ataupun nasihat agar juga bisa harmoni, agar bisa terjalin kedamaian dengan Gunung Merapi, lingkungan, harapan ataupun saran masukan dari Bapak buat masyarakat Ya. umum. Asal misalnya warga masyarakat itu tidak menebangi pohon di hutan, Tidak menebangi pohon di itu hutan nanti sembarangan. dampaknya itu dari kemana-mana bisa ke bawah, nanti sumber air itu bisa kurang. Ah, Misalnya Oke. gunungnya itu ditebangi pohonnya, Ya. itu ya semoga-moga masyarakat itu semua pada sadar semua, Nggih. itu saling menjaga biar kita semua itu aman-aman aja gitu, Nggih. Mas. Nggih. Matur Mbah Nuwun ingkang tanpa pepindhan, tanpa winates, terima kasih atas bisa gendu-gendu rasa nderek pangandikan, kita bisa mewawancarai Bapak Sumaryanto nggih, Pak Sarwanto, dan ini mudah-mudahan nanti kan tak masukkan ke channel YouTube saya, setidaknya nanti biar tak kirim ke temen, ada temen yang memang dia salah satunya concernnya di mitigasi bencana ya. Setidaknya ini bagian dari kita ikut memberikan informasi, berkontribusi
ndonga, kita berdoa agar semua yang di wilayah dekat Merapi ya khususnya dan umumnya ya di masyarakat ya di Provinsi DIY dan di Kabupaten Klaten yang dan Merapi semua diberikan keselamatan dari ketika memang Merapi resik atau bangun atau erupsi, wedhus gembel ataupun apa. Oke, sebelum saya tutup ini ada dua sahabat ingin sedikit komentar. Saya minta ada kenalan saya ini Mas Joko. Ini gimana Mas Joko? Saya ingin ya sepatah dua patah kata terkait Merapi dengan mitigasi bencana. Walaupun kita baru berjumpa, siapa tahu ada ilmu, ada pengalaman yang bisa dibagi agar misalnya masyarakat, pemerintah bersinergi, kemudian bersinergi dengan alam agar semua hidup harmoni. Bahwa Merapi mungkin disebut erupsi, wedhus gembel atau meletus ya atau membangun resik, kan sebenarnya alam itu punya cara pola untuk menyeimbangkan dirinya. Nah, itu agar semua harmoni, adakah masukan, saran ataupun sepatah dua patah kata? Monggo Mas Joko. Sedikit saya ngomongin. Ya. Kalau memang alam itu emanasi ya, perwujudan. Iya, emanasi perwujudan, betul. Wah, bahasanya Immanuel Kant ini. Perwujudannya. Oke. Selagi kita memelihara alam, Ya. otomatis alam akan memelihara kita. Rahayu sangat mati. Amazing. Maka saya sarankan, saya mohon kepada teman-teman semua, tolong mari kita jaga, Iya. kita lestarikan alam, Ya. kita bersinergi, Rahayu. saling berdampingan Oke. untuk kedamaian. Kedamaian baik dari sisi manusianya, alamnya dan semuanya kan dalam rangka kita hanya mendirikan dawuh ya perintah Gusti Kang Akarya Jagat Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, biar lengkap silakan saya minta ke Mas Andi sepatah dua patah kata untuk menambahkan masukan, saran, harapan agar kita terutama di area yang dekat Merapi ini bisa harmoni dan kita bisa semuanya terhindar dari yang disebut mau bencana ataupun erupsi atau apa ya agar semua seimbang harmoni. Monggo Mas Andi. Ya, kalau saya hampir sama yang dikatakan Iya. Pak Joko. Artinya kita di kehidupan alam ini kan diperlukan simbiosis mutualis. Iya. Ya kan? Jadi benar juga yang dikatakan Mas Joko bahwa alam itu apabila kita menyayang alam, ya kan, dan tidak Iya. merusak, Iya. pasti alam juga istilahnya apa ya? Apapun yang terjadi di sekitarnya pasti alam akan respon terhadap kita. Iya. Gitu. Misalnya ada bencana, Iya. pasti alam akan ngasih Tanda-tanda, betul. Soalnya kita juga nyayang, Iya, ya kan, luar nggak biasa. rusak, gitu. Apa yang dituliskan di sekitar sini dilarang membuang sampah, Iya. segala macam, itu kan termasuk kan, Sebenarnya. salah satunya kan, menjaga kebersihan. Iya. Ya, saya rasa cukup itu aja Pak, soalnya juga belum istilahnya begitu pengalaman kan. Terima kasih sudah memberikan sumbang saran atau respon atau sepatah dua patah kata yang ini minta izin saya masukkan ke channel saya yang memang channel saya sih nggak banyak subscribe-nya tapi untuk jejak digital, backup data dan beberapa informasi ini saya memang teruskan ke teman-teman yang ada di mitigasi bencana. Siapa tahu bermanfaat. Oke. Oke, demikian sedikit liputan kita dengan berkah Gusti Akarya Jagat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan ada Pak Sarwanto, ada Mas Joko, Mas Andi. Mudah-mudahan ini semua tidak ada yang kebetulan bagi saya. Ini adalah bukti konkret dari sih kawelasan, welas asih kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Kita diperjumpakan yang tidak kenal dan ini ibaratnya di alam Merapi yang sangat indah sekali. Tadi saya nyetel gitar ada judul Voice of the Wind. Ternyata suara angin ini tarian dansa Merapi. Wah, luar biasa. Aksara telah mengejar rasa. Matur nuwun semuanya menawi wonten kelenta-kelenta atur kula nyanyi menum mentrisih pamuta pangsami. Akhirnya mengucapkan Jaya Wijayanti Lemurian Atlantis Pajajaran Mojopahit Mataram Nuswantara. Suradiro Joyoning Rasuh Kaprasta Tentang Asuti Muga Rahayu Sagung Tumati. Kita sambut kejayaan Nuswantara 100 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, harga hidup, hidupkan sukmanya, jiwanya, raganya, merdeka. Thank you very much. Ya, oke.